Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Undari. Kali ini kita akan belajar untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan teks persuasif. Kita mulai dari yang pertama. Tujuan teks persuasi adalah, ingat persuasi itu adalah membujuk, sehingga yang tepat adalah untuk membujuk pembaca. Nomor 2, struktur teks persuasi adalah, kalau yang A, identitas, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, atau kita singkat biasanya iosai, ini merupakan teks ulasan, sehingga bukan. Kalau pendahuluan isi penutup, ini merupakan struktur pidato, sehingga yang paling tepat adalah yang B, pengenalan isu, rangkaian argumen, ajakan, penegasan kembali. Nomor 3, kalimat persuasif pada teks tersebut terdapat pada kalimat nomor, kalimat nomor 5. Sarapan pagi wajib hukumnya untuk dilakukan setiap hari. Ini membujuk. Yang nomor 1 sampai dengan nomor 4 adalah fakta-fakta yang disajikan, bahwa kalau tidak sarapan nanti sangat bahaya bagi kesehatan tubuh. D ya, nomor 5. Nomor 4, gagasan utama. Yang ditanyakan adalah gagasan utama ya. Gagasan utama paragraf. Biasanya gagasan utama itu ada di awal kalimat. Mengapa kita harus berprestasi sedini mungkin? Hal ini karena, berarti mengapa? Jawabannya karena, berarti ini kan alasan. Jadi gagasan utamanya alasan pentingnya berprestasi sedini mungkin. Terus nomor 5, cermati kalimat berikut. Yang ditanyakan adalah urutan ya. Urutan dalam membuat ringkasan. Urutannya tentu saja nomor 3 dulu. Optionnya hanya ada 2 kemungkinan, A atau C, 31 atau 32. Ternyata 31. Membaca dulu, kemudian memahami hubungan logisnya, ya, kemudian baru mencatat bagian penting, kemudian merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas. A. Lanjut, nomor 6. Yang ditanyakan adalah pendapat yang menguatkan. Nomor 1 ini disebut pernyataan. Kemudian nomor 2 ini nomor 1 dulu ya. Hampir semua orang tentu pernah mendengar dampak negatif rokok bagi kesehatan. Ini pernyataannya. Kemudian kalimat yang kedua itu menguatkan. Sejumlah penyakit dapat timbul oleh aktivitas ini. Ini adalah aktivitas dari merokok. Apa saja? Mulai dari gangguan ringan, batuk, sesak nafas, radang tenggorokan, dan sebagainya. Sehingga pendapat yang menguatkan ada di kalimat 2 dan 3. Lanjut, nomor 7. Informasi yang berupa ajakan. Ingat, ajakan itu ada kata ini ya, mari, ayo. Nah, kemudian ajakannya apa? Kita ajakan untuk membiasakan diri membuang sampah. Sehingga informasi berupa ajakan itu C, pembiasaan diri membuang sampah pada tempatnya. Nomor 8. Paragraf tersebut ada dalam teks persuasi pada bagian. Kalau ada teks, kemudian di awal kalimat ada sekarang ini, dewasa ini, di masa modern ini, di era global sekarang ini. Ini menunjukkan waktu sekarang, biasanya itu adalah awal dari sebuah pengenalan isu atau pengenalan masalah. Atau kalau dalam bentuk teks lain, biasanya berupa orientasi atau awal, pendahuluan lah ya, namanya pendahuluan, mengantarkan ke sebuah masalah. Sehingga sekarang ini bangsa Indonesia dan seterusnya ini merupakan pengenalan isu. Baru pendahuluan mau masuk ke masalah. Begitu ya. Kemudian nomor 9. Waspadalah terhadap bencana gunung berapi. Di situ ada kata lah. Misalnya waspadalah, tentukanlah, tutuplah. Nah, itu kan kalimat perintah ya. Nah,
Dalam kalimat perintah itu disebut juga kata kerja imperatif. Ingat, perintah itu adalah kata kerja imperatif. Ya, biasanya pakai tanda seru ya. Tutuplah pintu, misalnya kata kerja imperatif. Kata kerja untuk kata perintah ya. Kata kerja imperatif. Baik, terakhir kata kerja mental dalam teks. Masih ingat kata kerja mental? Kata kerja mental itu kata kerja yang melibatkan pikiran dan perasaan, bukan memakai indera tangan, kaki, mulut, dan sebagainya, tidak. Tapi kata kerja mental itu melibatkan perasaan dan pikiran tanpa menggunakan tangan, kaki, dan sebagainya ya. Kalau menggunakan tangan dan kaki itu misalnya makan, minum, itu kan kata kerja. Tapi kalau kata kerja mental itu melibatkan perasaan dan hati. Contoh adalah ini, memprihatinkan. Ini perasaan kita ya, memprihatinkan. Kemudian kita bisa menyimpulkan, berasumsi ya. Kemudian mengasihi, mencintai, itu merupakan kata kerja mental. Sehingga jawabannya ada di C. Demikian pembahasan kita, semoga bermanfaat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.